Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Saya dari lokal Painam I, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan sesuai dengan pengetahuan saya, yakni membahas tentang hukum tajwid. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hukum tajwid tersebut, yakni yang pertama tentunya izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, dari keempat ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Rizalman MPD selaku dosen mata kuliah Micro Teaching. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang izhar. Nah, izhar itu apa? Izhar artinya ialah menyatakan. Maksud dari menyatakan di sini menyatakan apa? Yakni menyatakan bunyi nun mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf izhar. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Jikalau kita harus menyebutkan dengan nyata tadi. Kita harus tahu huruf-huruf izhar itu berapa dan apa saja. Baik, pada kesempatan kali ini langsung saja. Huruf izhar ialah ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah ha, yang kedua kha, yang ketiga ain, yang keempat ghin, yang kelima ha, dan yang keenam hamzah atau alif. Jadi huruf izhar itu ada 6, yakni yang pertama ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah. Nah, jika nun mati atau tanwin bertemu dengan keenam huruf yang saya sebutkan tadi, yakni huruf izhar, maka cara membacanya ialah dinyatakan. Bagaimana caranya? Contoh. Ini langsung kita masuk kepada contoh, yakni contoh izhar. Contoh minha. Minha. Nun mati bertemu dengan ha. Ha itu kan huruf izhar. Jika nun mati bertemu dengan huruf izhar, maka bunyinya cara membacanya ialah dengan dinyatakan. Maksudnya nyata, jelas. Nah, minha, nun mati bertemu dengan ha. Selanjutnya, contoh selanjutnya ialah ha, kha misalnya. Min khair. Kenapa kita tidak boleh membacanya min? Tidak boleh. Kita harus min khair, itu namanya nyata, karena nun mati bertemu dengan kha. Kha itu ialah huruf izhar, yang mana yang sudah saya jelaskan tadi, huruf izhar itu cara membacanya ialah dengan dinyatakan. Nah, saya rasa cukup saja contoh dari izhar. Yang kedua, kita akan memasuki pada idgham. Apa itu idgham? Idgham ialah artinya memasukkan bunyi nun mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf idgham. Nah, beda dengan izhar tadi. Kalau idgham ini ada dua macam. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Apa perbedaannya, Pak? Nah, perbedaannya idgham bi gunnah ialah idgham yang berdengung, ya. Sedangkan idgham bila gunnah ialah idgham yang tidak berdengung. Maksudnya apa? Nah, kita langsung saja kita sebutkan contohnya. Sebelum kita masuk ke contoh, saya sebutkan dulu huruf-huruf idgham tersebut. Yang pertama, idgham bi gunnah. Ada 4. Ya, waw, mim, nun. Itu idgham bi gunnah, ya benar. Yang kedua, idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Nah, jadi keseluruhannya huruf-huruf idgham tersebut ialah ada 6, yakni ya, waw, mim, nun, lam, ro. Namun dipisah menjadi 2 karena satu idgham bi gunnah itu ialah idgham yang berdengung, sedangkan yang kedua idgham bila gunnah idgham yang tidak berdengung. Nah, jadi dipisah menjadi ya, waw, mim, nun
termasuk dalam kategori idgham bi gunnah, sedangkan lam ra termasuk dalam kategori idgham bila gunnah, idgham yang tidak berdengung. Cara membacanya bagaimana, Pak? Nah, cara membacanya jika huruf idgham bi gunnah tadi sudah saya jelaskan ialah berdengung. Contoh, nun mati bertemu dengan waw. Min waraihim. Nah, nun mati bertemu dengan waw, cara membacanya ialah didengungkan. Didengungkan agak sekitar 2 harokat. Min waraihim. Nah, contoh lainnya misalnya ilan nur. Nah, itu kan tanwin nun ya. Kita ganti contoh yang lainnya. May yaqul. Nun mati bertemu dengan ya. Nah, itu kan huruf idgham bi gunnah. Jadi cara membacanya ialah dengan didengungkan. Nah, untuk contoh yang kedua, idgham bila gunnah ialah bacaannya tidak boleh didengungkan. Contoh, milla raiba fi. Milla raiba fi. Nun mati bertemu dengan lam. Nah, lam tadi ialah huruf idgham bila gunnah yang artinya tidak boleh didengungkan. Contoh selanjutnya, contoh yang lainnya, mir rabbihim. Nun mati bertemu dengan ro. Ro itu ialah huruf idgham bila gunnah yang artinya tidak didengungkan. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Namun keseluruhannya idgham itu hurufnya ada 6. Ya, waw, mim, nun, lam, ro. Namun dipisah karena dibagi menjadi 2. Yang pertama idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham yang berdengung dan idgham yang tidak berdengung. Kita masuki pada hukum iqlab. Iqlab artinya membalikkan. Maksudnya membalikkan apa? Membalikkan mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf iqlab. Huruf iqlab itu ada berapa, Pak? Huruf iqlab itu ada 1, yakni ba. Ya. Nah, langsung saja untuk iqlab ini, hukum iqlab ini langsung saja saya berikan contoh agar kalian semua bisa mengerti dengan baik, ya, dengan mudah untuk dipahami. Contohnya ialah mim ba'dihim. Mim ba'dihim. Mati bertemu dengan ba. Cara membacanya seperti itu. Nah, iqlab ini hurufnya hanya 1. Beda dengan izhar dan idgham sebelumnya tadi. Nah, saya rasa mudah dipahami ya dari izhar, idgham, dan iqlab. Kita masuki pada penjelasan yang keempat, yakni tentang ikhfa, hukum ikhfa. Nah, ikhfa itu apa artinya, Pak? Ikhfa itu artinya ialah menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Bunyi nun mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf ikhfa. Cara membacanya disembunyikan. Nanti saya akan berikan contohnya. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan huruf-huruf ikhfanya. Huruf ikhfa itu ada 15. Ya. Hurufnya ialah ta, tha, jim, dal, dha, zai, sin, shin, shad, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, itu yang saya sebutkan itu ialah huruf ikhfa, yakni ada 15. Nah, cara membacanya kan kata Bapak tadi seperti disembunyikan, Pak. Apa yang disembunyikan itu, Pak? Ya, cara membacanya ialah disembunyikan. Contoh, langsung saja kita masuk contoh ya. Cara membacanya. Contohnya ialah miltin. Mati bertemu dengan to. Miltin. Karena apa? Karena to itu termasuk huruf ikhfa, bukan huruf izhar, idgham atau iqlab. To itu termasuk huruf ikhfa, sedangkan membacanya ialah didengungkan. Maksudnya itu sebenarnya hampir sama dengan idgham bi gunnah cara membacanya. Namun ini lebih spesifik cara membacanya ya. Nah, contoh selanjutnya apa itu? Bagaimana? Min fawqakumut tur. Min fawqakumut tur. Dan mati bertemu dengan fa, karena fa itu ialah termasuk huruf ikhfa. Nah,
Jikalau masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, silakan komen di bawah ya, komen. Insya Allah akan saya jawab pertanyaan dari adik-adik semua. Saya rasa cukup penjelasan saya pada hari ini. Mohon maaf banyak kekurangan karena saya sedang melaksanakan ibadah puasa, jadi agak terasa kurang bersemangat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.